dari pramuka nih, mungkin dari masalah dan stereotipnya. Iya, gimana nih Kak? Mungkin itu tentang kadang tuh kan ada yang baru 1 2 kali naik gunung, pulang-pulang pulang-pulang tuh udah paling mengerti kehidupan lah, pahit manis kehidupan tuh udah paling tahu lah. Menurut kakaknya tuh kehidupan si paling anak gunung. Iya. Mungkin pendapat kakaknya atau pandangan kakaknya tentang orang-orang yang selalu berpikir gitu gimana Kak? Ini nyata. Kemarin kan harus kegiatan pulang-pulang gini semua si paling nah, jadi gitu apa ya pak kata gue teh gimana ya habis naik gunung kok tiba-tiba langsung wah ini nih si paling mengerti kehidupan kan nggak ada hubungannya ya. Tapi kan kadang tuh Kak, habis naik gunung nih turun, besok tuh buat story di WA, pokoknya storynya tuh paling mengerti kehidupan, entahlah di atas gunung dia yang paling bertahan hidup lah. Enggak lah apa ya kalau mungkin itu bentuk apresiasi atau bangga kepada diri sendiri ya karena wah ternyata saya mampu melakukan pendakian ini pulang dengan selamat begitu kan. Nah aku untuk menanggapi si paling mengerti kehidupan ya itu apa ya menurut saya lebih ke nenek-nenek kita kakek-kakek kita yang hidupnya lebih lama kan itu yang paling mengerti kehidupan itu iya kan itu aja sih tanggapan dari saya. Sebenarnya itu kembali ke apa ya respon kita ya yang melihat mereka. Ya sih. Nah ini kan kita habis berbicara tentang kegiatan-kegiatan. Mungkin kita akan move ke pertanyaan yang diberikan teman-teman mahasiswa kepada UKM. Bentar, HP saya di mana ini? Oh, ini. Nah jadi kami dari BEM itu udah buat polling di Instagram. Nah itu tuh ada beberapa pertanyaan. Tadi kan udah dijawab yang kisah horor, udah dijawab juga yang PPK Ormawan. Nah pertama tuh kita akan mulai dari UKM Mapala dulu. Ini, bentar. Ini tuh dari saudara kita risas.d.m. Itu tuh pertanyaannya gini, kenapa sih Mapala tidak mengadakan volunteer atau relawan min? Please banget ini. Please mungkin bisa diplanningkan. Volunteer dalam kegiatan. Ya, nah, kegiatan kayak Mapala tuh membuat kegiatan baru atau kerjasama dengan kampus terus buka volunteer di kampus. Ini jangan salah ya. Buat siapa tadi? Buat Risas. Jadi apa ya? Dulu senior Mapala itu pernah melakukan apa ya? Jadi mereka menjadi relawan saat tepatnya pas Gunung Semeru erupsi itu loh. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua juga tadi yang sudah saya ceritakan, Walhi mengadakan sekolah lingkungan dan ketua saya Mas Arifudin itu juga menjadi salah satu panitia dalam kegiatan tersebut. Itu jadi ada dalam apa ya, jika ada suatu kegiatan yang membutuhkan dan kami menyanggupinya pasti kita berikan kok. Jadi mungkin bagi teman-teman yang penasaran kegiatan-kegiatan UKM Mapala mungkin nanti bisa pantengin IG-nya terus ya, informasi akan diberikan situ teman-teman, terutama saudara Risas. Kita masih lanjut di Mapala. Yang kedua tuh ini dari saudara ini atau saudara atau saudari Tio Lemei itu, Bang, kalau ada pengurus inti yang sering gak ada kabar baiknya diapakan Bang? Waduh. Tolong dong Bang, dijawab Bang. Iya Bang.
dari saya pribadi. Izin Pak Ketua. Monggo saya izinkan. Buang. Buang katanya, buang. Udah, singkat, padat, dan jelas. Udah. Nah, ini pertanyaan satu lagi ya, satu terakhir. Bentar, kita pilih ini dari bentar. Ini apa upaya ini dari saudara DRAA di sini. Pertanyaannya tuh apa upaya Mapala dalam ajang kejuaraan dalam kurung arung jeram, panjat dan lain-lain. Terus apa pelatihannya? Apa upaya Mapala dalam ajang kejuaraan, misalnya nih arung jeram dan lain-lain. Nah, kalau sejauh ini sih arung jeram saya belum menemukan ya yang sudah terjadi ini dalam kejuaraan panjat tebing. Jadi kemarin kita juga dari Mepala ada perwakilan 2 orang. Yang satu Mas Hanif, yang keduanya ini ada di depan saya. Yang mana nih? Rahma Sugeng. Jadi, Oh, yang ini orangnya yang disapa Iya. tadi. Oh alah, Mas. Mukanya Mas. nah, jadi upaya yang dilakukan dan memang bagaimana ya? Ini memang agak sulit dari kita Mepala karena dari kampus juga tidak ada tempat untuk berlatih panjat tebing. Jadi mungkin itu yang menjadi faktor kurangnya performa dari delegasi yang kemarin berangkat, sehingga gimana ya kurang lah disebutkan juga dari mereka lawannya sudah ibaratnya papan-papan atas Kak. Jadi gimana ya kalau disebutkan mereka yang latihannya 7 hari 1 minggu 7 kali, sedangkan dari kita cuma 1 minggu mungkin 3 kali atau 4 kali kan otomatis kalah. Nah begitu, upayanya tetap ada meskipun di sini tidak ada wall climbing atau tembok panjat itu, tetapi dari kita juga tetap gabung-gabung kayak nunut latihan lah istilahnya, ikut latihan bareng teman-teman yang mempunyai wall atau bisa di TLC atau ke kenalannya bisa yang saat ini saya tahu di MES ada juga. Nah itu upaya yang dilakukan dari delegasi kami dari Mepala itu juga tetap ada melakukan latihan tetaplah, cuma ya itu. Nah itu teman-teman yang di IG yang bertanya. Nah jawabannya tadi itu. Nah kita beralih nih ke kawan pramuka. Ini pertanyaan pertama tuh dari Wulan Nania. Kenapa sih rata-rata anak zaman sekarang jarang minat di pramuka? Rata-rata anak sekarang tidak minat di pramuka ya. Ya mungkin bukan hanya dari Racana Dr. Muardi sendiri. Sekarang bahkan hampir seluruh pramuka Indonesia itu mengalami kesulitan dalam mencari anggota baru ya. Apalagi habis pandemi kemarin kan kita hampir 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih nggak aktif di sekolah dan pramukanya itu benar-benar kegiatan lapangannya itu mati, dan disitulah para minat kader-kader pramuka atau anak-anak pramuka itu makin menurun ya. Dampak dari pandemi kemarin itu efeknya itu sangat besar, yang seharusnya mereka melanjutkan dari SD-nya ke pramuka di
SMP-nya ternyata karena ada pandemi mereka tidak bisa melanjutkan. Dan mungkin saja ya bisa jadi pada saat mereka semangatnya dalam berpramuka tiba-tiba di stop nggak boleh kegiatan pramuka, pada akhirnya kan semangatnya menjadi luntur, semangatnya menjadi hilang. Ya kita rasakan sendiri lah ketika kita sedang bersemangat tetapi semangatnya itu dipatahkan, kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, sama pramuka juga tidak bisa berbuat banyak. Karena apa? Karena kan itu faktor dari pandemi, bukan hal yang kita sengaja gitu. Itu faktornya. Ada juga faktornya karena tadi yang apa kakak tingkatnya itu melakukan perpeloncoan gitu pada saat kegiatan pramuka, itu menjadi salah satu faktor kurangnya minat dari anggota pramuka. Nanti mereka berpikirnya bahwa kalau saya masuk ke pramuka nanti isinya saya dimarah-marahin terus, isinya nanti saya disalah-salahin terus, saya tidak salah malah dimarahin, saya benar juga dimarahin, apalagi kalau saya salah gitu kan. Mau dimarahin seperti apa saya? Makanya saya tadi katakan tindakan yang saya lakukan untuk saat ini, saya sedang melakukan sebisa mungkin mengurangi hal-hal seperti itu. Walaupun nanti akan mengadakan yang namanya uji mental, yaitu sesuai fakta, sesuai yang mereka alami, yang mereka lakukan. Kalaupun kita mau memarahi mereka, ya kalau mereka salah ya kita boleh menegurnya. Tetapi kalau tidak salah terus kita marah-marahin, itu bisa menjadi salah satu faktor kurangnya minat berpramuka. Dan mungkin juga faktor dari lingkungan. Lingkungan yang dimaksud saya ini circle atau teman-temannya. Yang saya tadi ceritakan di awal bahwasanya di lingkungan saya hanya 2 yang ikut latihan pramuka tadi, saya sama teman saya itu, sedangkan yang lain lebih mementingkan bermain gitu kan. Karena mungkin lingkungannya itu mengajak dia untuk tidak ikut pramuka. Kan biasanya kalau kita mau pramuka nih misalnya, teman-temannya ya bilang, udah nggak usah pramuka, mending main aja di sini. Nanti pramuka itu bakalan hitam atau apa gitu kan. Itu hal-hal yang sering terjadi di lingkungan pertemanan. Seharusnya yang saya harapkan itu ketika kita tidak berminat di pramuka, ya sudah, jangan mempengaruhi teman kita yang berminat. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita tidak berminat benar-benar di pramuka, kita tidak boleh memaksakan dia untuk ikut pramuka. Makanya banyak sekali upaya-upaya, mungkin bukan hanya Racana Dr. Muhardi, mungkin pramuka di seluruh kota Semarang ataupun di seluruh Indonesia juga sedang berupaya untuk membangkitkan kembali semangat-semangat adik-adik pramuka untuk ikut dalam kegiatan pramuka. Di situ kan untuk meminimalisir hal seperti itu, sekarang untuk tingkat SMA ataupun SMK itu sudah diwajibkan untuk kelas 10-nya ikut eskul pramuka, dan eskul pramuka di tingkat SMK sudah wajib. Itu mungkin upaya untuk membangkitkan kembali semangat adik-adik pramuka kita. Seperti itu mungkin. Nah, lanjut nih pertanyaan yang kedua dari sama lagi Mbak Violeme. Pertanyaannya tuh, nanya bang, jika ada anggota inti yang selalu menafsir diri atau egois, baiknya diapain ya bang? Diapain tuh? Ini user yang sama ya? Lagi penasaran banget ya. Punya masalah apa nih ya? Boleh nanti berbincang kalau mau lebih. Bisa dikopikan. Iya, sambil ngopi nggak apa-apa gitu.
Kalau ada anggota inti yang menang sendiri ya, sebenarnya dalam organisasi pramuka itu tupoksinya itu sudah jelas. Setiap organisasi pasti memiliki tupoksinya masing-masing. Misalkan bendahara, tupoksinya bendahara apa sih? Gitu kan. Di situ kan sudah jelas di ADART-nya, sudah diatur juga. Terus apalagi kalau dalam pramuka itu di musrahnya itu sudah diatur, gitu kan. Sudah disetujui oleh semua forum. Nah, ketika ada salah satu anggota inti yang melenceng dari tupoksinya, yang seharusnya dia tidak boleh melakukan hal seperti ini, tetapi dia melakukan hal seperti ini, gitu kan. Intinya yang melenceng dari tupoksinya. Yang pertama mungkin kita bisa melakukan lobbying atau mediasi dulu. Kita tanyakan dulu sama orangnya, kita diskusi, ya, kenapa orang tersebut bisa melakukan hal seperti itu. Itu sebagai peringatannya. Kita juga mencari alasan inti permasalahan dia kok kenapa bisa melakukan hal yang tidak seharusnya dia lakukan, karena itu sudah jelas melenceng dari tupoksinya, melenceng dari aturannya, ya kan. Makanya kita diskusi dulu sama orangnya, kita peringati, kedepannya tidak boleh lagi terjadi hal yang melenceng dari tupoksi. Nah, untuk tindak lanjutnya ketika dia melakukan hal yang sama, dia tetap melakukan melenceng dari tupoksinya, ya mau tidak mau kita rapatkan bersama. Ya mungkin kalau dalam pramuka itu bisa dirapatkan di pengurus hariannya. Di pengurus hariannya bahwasanya ada anggota ini yang melenceng dari tupoksi, gitu kan. Nanti hasil dari rapat tersebut kita bisa ngambil keputusan mau dipertahankan atau sudah di nonaktifkan saja dari anggota pramukanya, dari organisasi pramukanya, bukan anggota tapi dari organisasi pramukanya. Nah, itu beberapa pertanyaan dari IG kan sudah terjawab. Ya, Kita kembali betul, ke Pak. laptop. Stop. Ini kan ada beberapa pertanyaan titipan nih. Pertama, kita mulai dari UKM Pramuka ya. Nah, jadi UKM Pramuka itu kegiatan terdekatnya apa sih, Kak? Mungkin kegiatan-kegiatan yang Pramuka kan dalam bulan ini atau yang paling dekat lah. Kegiatan terdekat yang sedang kami upayakan itu di kampus Universitas IPEK, yaitu kita akan melaksanakan kegiatan penerimaan anggota baru atau PAB. Itu rencananya bulan Desember akan kita laksanakan PAB. Setelah PAB nanti kita akan melaksanakan HUT Racana. Jadi yang paling mendekati untuk sekarang ini yaitu PAB itu, penerimaan anggota baru. Dan setelah PAB baru kita akan melaksanakan HUT Racana. Seperti itu kegiatan yang paling mendekati. Nah, Ini Kak, apa nih? nah selanjutnya tuh masih di Pramuka nih. Prestasi Pramuka yang sudah diperoleh mungkin bisa disebutkan. Oke, prestasinya ya yang sudah diperoleh di UKM Racana ini, dalam beberapa tahun kebelakang kita sudah mengikuti beberapa perlombaan ataupun event yang mungkin di dalamnya tidak ada giatnya. Kita sudah mengikuti yang pertama itu lomba senam SCC UNES itu di tahun 2022, dan alhamdulillah kita di dalam perlombaan senam SCC UNES itu di peringkat kedua, juara 2. Setelah itu ada lagi kegiatan
LCTP SSC UNES. Lomba LCTP itu lomba cerdas tangkap pramuka. Di SSC UNES itu sama tahun 2020 juga, dan di LCTP ini di peringkat ketiga. Iya, di peringkat ketiga. Selanjutnya ada juga sama masih di UNES, itu juara di futsal. Di futsal se-Jawa Tengah itu berada di peringkat pertama. Futsalnya. Jadi di dalam pramuka itu tidak hanya lombanya itu tentang sandi-sandi, tentang lomba perkemahan, tetapi olahraganya juga ada. Olahraganya juga ada. Dan tadi kan di pertama itu, lomba yang pertama kita ikut itu lomba senam. Jadi tidak monoton hanya tentang cerdas cermat lah, tentang pioneering lah, PBB lah, tetapi banyak cabang olahraganya juga. Lanjut lagi, ada LCTP Kuarcap Kota Semarang. Itu di peringkat ketiga. Dan yang kelima itu ada juara tri cover lagu pramuka se-Jawa Tengah. Itu pada tahun, kalau nggak salah, perlombaan itu pada tahun 2021 ataupun 2022. Ya mungkin itu salah satunya saja, karena kalau disebutin seluruhnya takut terlalu panjang ya. Itu salah satunya saja. Selanjutnya ke UKM Mapala nih. Kalau Mapala kegiatan terdekat kira-kira ada kegiatan apa, Kak? Oke. Untuk saat ini kegiatan terdekat dari Mapala sendiri adalah pradik untuk angkatan 2023. Baik, iya benar. Cik. Ini kan kita udah mau masuk di penghujung acara. Kita udah bicara tentang kegiatan-kegiatan. Iya. Sekarang tuh kita masuk di perkenalan nih. Perkenalan barang-barang apa aja sih yang dua UKM ini sering bawa. Mungkin tuh kita akan pertama perkenalan dari UKM Mapala dulu. Iya, boleh, Kak. Ayo teman-teman, Silahkan, Kakak. barangnya diangkat. Iya, Kakak. Mas Syarif. Biar pada tahu semua ya, Kak, barang-barangnya. Nah, mungkin bisa sambil diri, Kak. Kalau mau jelaskan juga nggak apa-apa. Iya. Gabung aja pakai toy itu. Nah, teman-teman mungkin bisa diperhatikan ini beberapa barang yang penting ya, Kak, yang Iya. paling mendasar yang harus kita bawa, atau gimana, Kak? Ini sebetulnya barang-barang yang paling penting dibawa saat pendakian sih. Ya. Nah, yang bisa terlihat di sini ada tas. Mungkin Nah, bisa dinaikkan. Nah, ya. Di sebelah, Kak. oke, di samping ada matras ya. Matras ini gunanya untuk alas saat tidur. Ini diletakkan di alas tenda atau di dalam tenda. Ini nanti sambil buka tas, sambil backsound. Iya, banyak juga ternyata, Kak, yang dibawa. Nah, sampai ada plastiknya ini. Oh ya. Ini apa ini? Ini ada SB.
eh, kan kadang kan kita kalau di gunung merasa dingin. Nah, untuk mengantisipasi rasa dingin itu biasanya kita kalau tidur pakai ini SP. Jadi apa ya, istilahnya kayak selimut kepompong. Jadi menghangatkan tubuh kita saat dalam keadaan tidur. Oke, lanjut Kak. Jeng 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 jeng. Mohon maaf ini tendanya kececeran ya, jadi terpisah-pisah. Nah, ini ada double layer, gunanya juga untuk apa ya, menangkal hujan. Jadi saat hujan itu nggak langsung perembes atau bocor langsung ke dalam tenda. Jadi ini yang menahan saat hujan. Dan ini juga bahannya dari parasit, jadi bisa menahan air hujan. Nah, ini tenda, alas tenda. Dan yang ini, di dalam ini ada dua benda yang apa ya, namanya frame. Nah, ini frame. Ini yang dipakai untuk apa ya? Di dalam tenda kan itu ada pemasangan, dan untuk supaya apa ya, tenda terlihat bentuknya ya memakai ini frame. Di bawah juga ada pasak, kalau diambil agak susah. Apa itu Kak? Nah, ini menyusul ini. Ini ada nesting untuk kita memasak di atas, dan ini ada satu set kompor dengan gas. Oke. Mungkin penonton ada yang mau bertanya dari alat-alat barang bawaan ini loh. Banyak Terlalu banget ya. Mungkin ada yang mau bertanya. Biasanya di atas makan apa, Kak? Mie. Mie nomor 1. Paling gampang ya, paling mudah dibawa. Nah, mungkin kakaknya bisa duduk kembali. Coba Pak barangnya taruh situ, nanti dibantu bereskan. Nah, selanjutnya nih dari kakak UKM Pramuka. Nanti kami pasang di layarnya. Sama nih alat juga. Alatnya juga hampir sama dengan Mepala ya. Kan kalau itu tadi peralatan yang dibawa ketika kita akan muncak ngecamp. Cuma bedanya di tenda mungkin ya. Kalau kita mau ngecamp ke gunung itu kan nggak mungkin kita bawa barak atau tenda regu ya. Makanya ada tenda dum tadi yang sudah dijelaskan. Tapi kalau di pramuka itu ketika berkemah kan biasanya tidurnya itu satu, kalau di ambalan itu satu sangga itu kan minimal 6 orang. Itu biasanya kita menggunakannya tenda regu, menggunakan tenda regu. Jadi alami pakai bambu atau pakai toya untuk mendirikannya. Yang tenda panjang itu ya Kak? Iya, yang tenda panjang yang bisa muat 12 anggota. Iya. Dan ada lagi yang namanya tongkat toya. Tongkat toya itu seperti yang di layar. Nah, ini itu ada ukurannya. Ukurannya itu 160 cm. Itu tongkat pramuka ukuran. Bisa menggunakan toya, bisa juga menggunakan bambu. Itu tergantung situasinya. Kalau di daerah saya karena masih banyak hutan bambu, kita sering menggunakan bambu untuk dijadikan tongkat. Tetapi di kota Semarang banyak SMK atau SMA yang saya temui itu sudah menggunakan toya. Selanjutnya ada
tali pramuka. Ya. Tali pramuka ini fungsinya untuk mengikat, bisa juga pada saat kita akan mendirikan tenda ataupun kita berkreasi pioneering, juga bisa ketika kita mencari jejak, ketika kita menemui medan yang sulit, entah itu turunan ataupun tanjakan, kita bisa menjadikan tali ini sebagai alat bantu dalam jalur tersebut. Ukurannya itu biasanya yang umum ada yang berukuran 3 meter dan ada juga yang berukuran 5 meter. Itu yang sering digunakan. Nah, selanjutnya ada lagi bendera semapur. Bendera semapur itu ukurannya 45 cm persegi. Itu untuk ukurannya. Jadi ukuran dari bendera semapur itu 45 cm persegi, dan untuk tongkatnya itu ukurannya 70 cm. Itu ukuran tongkatnya. Dan ada lagi fluid. Fluid itu ada 2 jenisnya. Nah, yang pertama itu ada fluid khusus buat sandi morse. Itu fluidnya seperti ini. Ya, dia bahannya stainless. Jadi bunyinya itu beda sama fluid pada umumnya. Jadi fluid ini dikhususkan untuk alat bantu pemecahan sandi morse. Nah, untuk yang kedua itu ada fluid tali kur pramuka atau fluid kur pramuka. Biasanya digunakan oleh dewan penggalang ataupun dewan ambalan. Nah, ada 3 macam jenisnya. Yang pertama itu yang warna hijau, itu digunakan untuk siaga. Tadi ya sudah kita bahas di awal bahwa perbedaan warna inilah yang menjadi cara kita untuk membedakan golongan dalam pramuka. Yaitu yang pertama warna hijau untuk siaga, yang kedua warna merah untuk penggalang, dan yang ketiga warna kuning untuk penegak. Seperti itu. Itu alat-alat dalam proses pembelajaran yang biasanya kita gunakan. Tapi kalau untuk proses lapangannya kita tidak jauh berbeda ya, karena kita menyatu dengan alam. Ya paling kita mendirikan tenda ataupun sejenisnya gitu, bivak. Ya kita tidak jauh berbeda lah sama peralatannya Mepala ini. Mungkin itu peralatan dari kita. Peralatannya nggak jauh-jauh beda ya, soalnya sama-sama hidup di alam. Iya, si paling alam kak. Nah, muncul lagi stereotipnya si paling alam. Ini terakhir nih, yang paling penting, cara pendaftaran dong kak. Iya kak. Pendaftaran di masing-masing UKM mungkin bisa didahulukan oleh UKM Mepala. Oke, boleh di-spill nih kak. Baik, untuk pendaftaran Mepala, yang pertama harus mahasiswa dari Universitas IFET Semarang. Yang kedua, mahasiswa bisa datang ke basecamp Mepala, atau enggak bisa DM IG Mepala. Setelah itu mengisi formulir pendaftaran serta membayar 10.000. Begitu. Nanti mungkin pamfletnya bisa kami sediakan ya teman-teman. Terima kasih. Nah, selanjutnya nih cara pendaftaran untuk UKM Pramuka. Kan mau buka pendaftaran juga kan? Iya, boleh di-spill nih kak sedikit. Oke, untuk daftar di racananya Dr. Muardi, yang pertama persyaratannya sama, mahasiswa aktif Universitas IFET Semarang. Yang kedua tentunya sehat jasmani dan rohani. Dan yang ketiga itu boleh mengisi Google formulir yang sudah disediakan. Nanti tinggal isi saja di situ. Kapanpun kalian akan bergabung, pasti akan kami terima. Seperti itu. Walaupun sudah melewati batas reor,
Tetapi kalau kalian pengen ikut bergabung, kami membuka pintu sanggar selebar-lebarnya. Semua boleh, semua boleh. Intinya kita itu seperti apa namanya, ciri khas dari Dr. Muardi itu adalah menjunjung tali solidaritas dan kekeluargaan. Jadi kami selalu menerima ketika kalian ingin bergabung, entah itu di tengah semester ataupun mau akhir semester, silahkan bergabung. Kami akan anggap kalian seperti keluarga kami sendiri. Boleh. Nah, kita udah sampai di penghujung acara nih. Nanti teman-teman yang berminat atau bisa follow IG dari kedua UKM, nanti kami akan sertakan di deskripsi di sini. Nah, ini juga nanti bisa follow terus DM-an Iya, boleh. untuk mendaftar aja, bukan yang lain-lain. Boleh tanya-tanya konsultasi. Konsultasi juga boleh, ngopi juga boleh nggak kak? Boleh. Boleh. Kopinya. Nah, mungkin sekian dari podcast hari ini, dan ini adalah dari UKM yang pertama, yaitu UKM Pramuka dan Mapala. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Iya, banyak terima kasih banyak Kak. telah apa ya, Meluangkan mengisi waktu. pertama. Ya, ini paling pertama banget. Paling pertama di Bincang UKM. Nah, untuk teman-teman UKM selanjutnya ditunggu ya. Nanti kami dari Kominfo BEM Universitas IFET akan menghubungi kakak-kakak UKM selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.